Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safiyah Kilwo. Saya dari Universitas Binawan, jurusan S1 Kebidanan. Sebelumnya saya ingin menyampaikan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah hadir di acara malam hari ini, di mana saya akan menyampaikan materi yang berjudul Hak Wanita. Selanjutnya, saya akan membahas tentang wanita dalam Islam, hak kesehatan reproduksi wanita, mitra wanita, dan kesimpulan. Wanita dalam Islam, wanita pada hakikatnya memiliki kedudukan tinggi dalam Islam. Mereka merupakan makhluk yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala kelebihannya. Antara pria dan wanita, Islam tidak mengenal adanya diskriminasi. Perbedaannya ada pada fungsi dan tugas yang dibebankan kepada masing-masing dari mereka. Hanya saja ada beberapa orang yang masih menjadikan hal ini sebagai salah satu bentuk diskriminasi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain, karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para perempuan ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohon kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu." Quran Surat An-Nisa ayat 32. Lahir sebagai perempuan seolah-olah harus siap untuk menerima stigma dari masyarakat. Budaya dan nilai patriarkis yang terkonstruksi membuat perempuan seakan dioperasi, sehingga kehadirannya hanya berfungsi sebagai objek seksualitas dan pengelola dapur. Budaya inilah yang melahirkan stigma-stigma tertentu pada perempuan. Perempuan sebelum kedatangan Islam diawali dengan bangsa Yunani, di mana perempuan bangsa Yunani hanya dianggap sebagai pemuas nafsu dan pembantu atau babysitter yang dikurung di istana atau dijual belikan di pasar. Pada zaman bangsa Romawi seperti Yunani, di mana suami yang memiliki otoritas tinggi sehingga menjadi kepala keluarga dan perempuan hanya sebagai pemuas nafsu dan alat reproduksi. Pada bangsa India, perempuan India bahkan tidak memiliki hak atas dirinya, tak ada penghargaan dan kemerdekaan. Bangsa Arab sebelum kedatangan Islam, sama halnya dengan negara sebelumnya, Arab bahkan tak menerima kelahiran anak perempuan karena dianggap malapetaka, celaka bagi bapaknya, sehingga harus dikubur secara hidup-hidup. Namun sangat disayangkan karena hingga kini beberapa kelompok keluarga di beberapa daerah di Indonesia masih menggunakan sistem patriarki, sehingga sebagian perempuan tidak mendapatkan hak reproduksinya. Di dalam Islam sendiri, Islam tidak pernah membeda-bedakan antara wanita dan pria. Mereka memiliki derajat yang sama serta hak dan kewajibannya masing-masing. Seorang pria layaknya seorang wanita juga sama memiliki hukum dan batasan-batasan dalam menjalankan sesuatu. Dalam perjalanannya, seorang wanita pada dasarnya memiliki 3 kewajiban, diantaranya beribadah, menutup aurat, dan menjaga martabat. Semua kewajiban ini harus dilaksanakan dengan sebaik mungkin dan disesuaikan dengan hukum dan peraturan berdasarkan Al-Quran dan hadis. Sedangkan mengenai kedudukan seorang wanita, ada 5, yaitu hukum wanita sebagai seorang wanita karir, istri, ibu, anggota masyarakat, dan hukum. Hukum-hukum ini dibuat tidak untuk menjadikan adanya suatu diskriminasi, melainkan untuk menjaga segala sesuatu yang dibuat tetap pada jalurnya dan sesuai ketentuan syariat Islam. Hak reproduksi. Hak reproduksi adalah hak-hak dasar setiap pasangan maupun individu untuk secara bebas dan bertanggung jawab memutuskan jumlah, jarak kelahiran, dan waktu untuk memiliki anak, serta mendapatkan informasi mengenai cara melakukannya, termaksud hak untuk mendapatkan standar tertinggi kesehatan reproduksi, juga kesehatan seksual, dan termaksud hak mereka untuk membuat keputusan menyangkut reproduksi yang bebas dari diskriminasi, perlakuan sewenang-wenang, dan kekerasan. Selanjutnya,
Indonesia adalah salah satu dari 178 negara yang ikut menandatangani dan mengakui hak reproduksi remaja yang tertuang dalam dokumen rencana aksi ICPD. Hak-hak reproduksi remaja juga didukung oleh instrumen internasional, antara lain Deklarasi Umum HAM, Dokumen CEDAW, Convention on Elimination Discrimination Against Women, dan Konvensi Hak-Hak Anak. Hak-hak ini diakui sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Ayat 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Dasar Ayat 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Kesejahteraan Keluarga, dan Undang-Undang Ayat 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Terdapat 12 hak-hak reproduksi yang telah dirumuskan, yaitu yang pertama, hak untuk hidup, kedua, hak atas kemerdekaan dan keamanan, ketiga, hak atas kesetaraan dan kebebasan dari segala bentuk diskriminasi, keempat, hak-hak atas kerahasiaan pribadi, kelima, hak atas kebebasan berpikir, keenam, hak mendapatkan informasi dan pendidikan, ketujuh, hak untuk menikah atau tidak menikah serta membentuk dan merencanakan keluarga, kedelapan, hak untuk memutuskan mempunyai anak atau tidak dan kapan mempunyai anak, 9. Hak atas pelayanan dan perlindungan kesehatan, 10. Hak untuk mendapatkan manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan, 11. Hak atas kebebasan berkumpul dan berpartisipasi dalam politik, 12. Hak untuk kebebasan dari penganiayaan dan perlakuan buruk. Mitra wanita. Bidan merupakan mitra perempuan yang membantu perempuan untuk mendapatkan hak reproduksinya, memberikan dukungan emosional dan psikologis, memberikan asuhan bimbingan, serta mengatasi stigma dan kesalahpahaman seputar kesehatan. Asuhan kebidanan pada remaja putri. Remaja putri akan mengalami perkembangan fisik, yaitu tumbuhnya payudara, panggul yang membesar, dan suara yang berubah menjadi lembut. Pada anak perempuan, mengalami puncak kematangan reproduksi ditandai dengan menstruasi pertama atau yang disebut dengan menarche. Peran bidan dalam memberikan asuhan pada wanita dengan menarche yaitu mengkaji status kesehatan dan kebutuhan asuhan mengenai menarche, menyusun rencana, mengevaluasi, membuat pencatatan dan pelaporan asuhan kebidanan mengenai menarche, dan pendokumentasian secara SOAP. Selanjutnya, kesimpulan. Peran bidan sebagai mitra bekerja sama dengan tokoh masyarakat untuk mengembalikan hak reproduksi perempuan yang belum sepenuhnya diberikan karena adanya budaya dan nilai patriarki dalam keluarga atau kelompok masyarakat. Meski dalam Islam wanita sangat dimuliakan, namun masih ada saja ketidakadilan dalam hal ini. Oleh sebab itu, orang tua, guru di sekolah, dan tenaga kesehatan alangkah baiknya melakukan penyuluhan, mendidik, dan membimbing putra-putri sejak dini agar kelak mereka mengetahui hak dan kewajiban kodrat masing-masing sehingga dapat menghilangkan sistem patriarki tersebut. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.